back to Nisa's Journey. Mana ya tadi? Oke, kali ini aku akan membuat konten yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Bukan lagi tentang makeup, tapi sedikit tentang deep talk session, sharing is caring dengan teman-teman. Say hi dong teman-teman aku. Oke. Oh, kenalin aku Iza. Oke, lanjut. Yang pakai mukena. Aku Ananda. Oke, Lucia karena masih rekaman. Yang terakhir, yang background yang paling bagus. Suruh lainnya. Udah ada. Nah, yuk. Tadi kan ini temanya tadi kita rata-rata nih di fase umur yang gini mikirnya bakalan nikah nggak ya kira-kira gitu ya kan. Apalagi sekarang kayaknya lagi krisis life banget untuk kita semua. Kalau Oping apa sih bisa mikir kayak gitu? Kalau aku sih karena berdasarkan pengalaman pribadi kali ya. Dan juga karena isu-isu atau kejadian-kejadian yang di sekitar aku, bukan di sekitar lingkungan aku di rumah, tapi tentang isu-isu di dunia artis. Mungkin kalau si Opin bisa bilang dia punya pengalaman gitu. Sedangkan Bukan sedangkan aku nanya, emang kau punya pengalaman juga, mana tahu kan? Ada pengalaman juga yang buat kau jadi kayaknya mending nggak usah deh gitu. pengalaman sih nggak kayak Opin ya, kayak maksudnya tuh yang membekas dari untuk percaya ke orang gara-gara di sekitar aku tuh teman-teman aku tuh banyak yang disakitin terus sama cowok-cowoknya. Jadi tuh aku kayak kalau aku gitu gimana ya, aku takut gituin juga gitu. Makanya aku mikir ya. Kalau aku sih kayak jatuhnya ini, aku nggak mau tersakiti gitu ya, kayak I love myself so much gitu, kayak kalian tahu kan kita juga punya teman-teman yang punya cerita kisah cinta yang kayak wow gitu, kayak abis ini bertengkar, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gini-gini, pokoknya drama-drama yang memang drama-drama banget lah gitu, kayak aku tuh kurang suka yang kayak gitu. Sejauh ini di umur yang 22 menuju 23 nih masih di fase yang kayak tidak ingin terikat in relationship atau gimana gitu. Jadi kayak ngerasa apa mungkin orang yang gak ingin terikat ini bisa diikat dengan pernikahan gitu, kayak mungkin gitu, pusing gitu aku mikirnya. Mungkin dulu biasanya tiba-tiba nah gitu. Tapi kalau sekarang aku kayaknya belum dikasih juga mau nikah, guys. Kalau misalnya jodoh datang untuk melamar tiba-tiba gimana, Za? Kayaknya nggak tahu juga sih. Tapi kayak kalau tiba-tiba banget kayaknya aneh juga orangnya. Aku juga nggak bisa terima weh. Kena mentalku nanti, takut gitu juga. Ya. Terus tiba-tiba ngajak nikah. Aneh nggak sih? Aneh banget. Jadi gini guys, aku tuh kan udah baca ini beberapa hal tentang trust issue itu kan. Jadinya tuh tunggu. Kita semua masalahnya di sini nggak nggak percaya di kita, nggak kita bakalan itu gara-gara kita nggak takut, nggak percaya gitu kan. Suara Andi ini kecil. Gimana nih we? Halo. Udah. Halo. Udah. Coba ulang lagi deh. Apa? Yang tadi dibilang nggak dengar soalnya. Berarti dari penjelasan masalah-masalah kita nih, hampir mirip masalahnya kita nggak mikir bakalan nikah. Gara-gara kita punya trust issue terhadap cowok-cowok, kita takut disakiti, nggak bisa percaya gitu-gitu kan. Berarti kita bahasnya ke kalian dengar nggak? Aku dengar sih, tapi memang harus diam kitanya. Tunggu ya, tunggu. Nah,
dengar tak? Udah jelas? Lumayan, Hah? lumayan. Tadi ada itu. Tadi ada apa? Pas. Jadi kan, tadi sebelum mulai ini kan aku ketemu teman aku yang psikolog. Aku nanya, sebenarnya trust issue itu apa sih? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, trust issue itu sebenarnya kepercayaan Za gitu. Kayak kau nggak percaya diri, atau nggak percaya sama diri kau, atau kau yang nggak bisa percaya orang lain gitu. Aku rasa kayaknya kita rata-rata ngerasain hal itu ya kan. Terus yang aku tanya juga, kok bisa sih orang bisa kayak gitu, faktor-faktornya apa ya, aku gitu kan. Terus dia bilang, biasanya kalau misalnya orang trust issue dalam hubungan, katanya gitu kan weh, itu tuh biasanya ada faktor dari orang tua, atau lingkungan, atau pandangan yang dia lihat sehari-hari. Kayaknya kita rata-rata kena dari teman-teman deh weh, menurut aku ya. Setuju Ya, nggak? karena nggak ada kisah cinta juga itu. Jadi sebenarnya dalam video ini kita butuh orang yang memang tidak sependapat dengan kita kan. Karena Iya. kalau bisa kesimpulkan kita berlima ini tipe orang yang memang sependapat tentang cowok, tentang nikah gitu. Nggak ada yang memang benar-benar pengen nikah tahun depan, nggak ada yang kayak gitu. Kayak jalani aja, kita tipe yang jalani aja sih berlima ini. Ya, betul sih, kayak maunya ada yang orang beda pandangan ya sama kita ya. Iya, biar asik gitu bahasnya. Cuman mungkin video ini mungkin gini sih weh, kayak ngajarin, ngasih info aja lah lebih tepatnya, bukan kayak jadi perbandingan yang mana yang apa gitu. Setelah aku tanya kan, gimana sih maksud kau gitu ngomongin keluarga atau apa gitu. Misalnya katanya kalau anak cewek, biasanya itu trust issue yang tidak percaya sama cowok itu, yang pertama itu dari orang tua laki-laki. Terus kalau cowok dari orang tua perempuan. Tuh aku bilang gini kan, kayaknya nggak gitu-gitulah, kayaknya aku bilang, kayak aku sendiri enggak gitu. Cuman memang dari dulu tuh aku memang udah nggak percaya aja sama laki-laki. Itu baru dia masukin. Kayaknya mungkin salah satu yang apa tuh, teman kok ada nggak yang ngalamin kisah cintanya yang ribet, yang runjah gitu. Terus aku bilang ya, kayaknya itu deh katanya. Yang pertama tuh, ya kok harus percaya aja dulu pertama, namanya kok juga mau jalin hubungan. Tapi ya kan namanya kita manusia, tetap aja kayak curiga tuh banyak ya kan, setuju nggak? Ya benar lah. Ya, aku mau kok percaya sih. Jelas lah. Cuman juga kalau di jalan belum ada gitu. Apa Din? Aku mau percaya. Cuman setelah dijalani itu belum ada. Gara-gara itu nggak percaya. Tapi aku tuh pengen sebenarnya. C kasih masukan dong C, untuk membuat seseorang bisa percaya, kira-kira gitu. Tapi lu juga orang nggak percayaan sih, tau. Aku juga memang gak gampang percaya nggak sih. Aku udah sampai ke titik di mana kalau aku percaya sama orang karena orang itu layak dipercayai. Tapi karena kalau aku percaya sama orang tersebut, hidupku jadi lebih gampang gitu. Ngerti nggak maksudnya? Itu sama bang. Kayak Tunggu ya. iya. Potong sedikit boleh nggak? Potong sedikit nggak boleh? Iya. Gini, aku tadi tuh baca jurnal yang tadi yang aku bilang, orang itu percaya bukan karena orang itu bisa dipercayai gitu. Tapi hanya cuman kayak supaya memang biar dia tuh nggak pusing aja gitu, cuman kayak percaya hanya untuk percaya tapi bukan untuk dipercayai gitu. Maksudnya sebenarnya nggak percaya ya, gitu. Iya, cuman biar nggak runyem gitu ha. Karena gini gak sih, yang nggak percayaan itu kadang karena pemikiran kita sendiri kan, karena overthinking kita gitu kan. Nanti kalau dia gini A, gini B, gini C, gini D gitu. Padahal mungkin dari 10 macam skenario yang ada di kepala kita cuma satu yang kejadian gitu. Tapi kita udah takut sama yang ke-9 laginya. Jadi kalau aku kayak ya udahlah ya jalani. Ya udahlah, karena kalau dalam kondisi nggak percaya sama orang ya, mau konteksnya nggak cuma hubungan aja, karena kan saya jomblo gitu ya. Maksudnya
kerja kelompok dan lain-lain tuh kayak ya udahlah percaya aja orang mau berbuat apa gitu. Semoga aja yang baik. Tapi kalaupun nanti bakal jadi yang buruk ya aku udah ada persiapan gitu loh, melakukan hal-hal A, B, C supaya apa gitu. Intinya ya jangan berharap banget sama manusia. Menurut aku sih gitu ya kalau misalnya apa. Tapi again aku nggak bisa ngomong konteks hubungan karena saya masih jomblo. BTW jomblo semua, Ceh. Ya, Iya. BTW kita jomblo semua di sini, Ce. Saya pamit mau pulang. Nah, maksudnya kan udah lama banget aku nggak pacaran gitu kan, kayak di tahun. Sebenarnya yang Iya, membuat kita takut menjalin hubungan lagi atau nggak percaya sama cowok tuh semua itu berasal dari ekspektasi diri kita sendiri ya sih. Iya. Ya aku Gitu kan. setuju itu. Kalau Aku aku gitu kan Saya aja mikirnya padahal kenapa baik. kayak aku masih belum dalam waktu dekat lah ingin menikah tuh belum dalam waktu dekat tuh karena apa ya? Karena di ekspektasi aku itu menikah itu adalah sesuatu yang kita kan bakal masuk ke fase yang lebih maju lagi nih. Masa karena kita mau maju cerita kita tuh jadi makin buruk gitu. Jadi di kepala aku tuh menikah itu adalah sesuatu yang baik, yang menarik gitu. Jadi aku kayak selalu berpikiran aku nantinya tuh menikah bakal dapat partner yang bisa memang satu tujuan dengan aku, bukan hanya karena dia mau nemanin aku, tapi dia memang masuk untuk sama-sama membangun tujuan itu gitu. Nah, aku sih kayak gitu karena ekspektasi dari diri sendiri, jadinya kalau misalnya kita menemukan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi orang itu jadi apa ya? Apalagi orang itu membuat suatu kesalahan yang fatal, nah itu yang bisa membuat kita kayak tutup hati, terus kayak nggak mau nikah gitu. Iya benar sih, aku pernah dengar juga dan pernah baca juga. Yang jahat tuh bukan orang gitu, yang jahat tuh ya ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap orang. Jadi jatuhnya tuh kalau nggak sesuai, kecewa itu datang Iya, gitu. benar-benar. kayak mana ya? Makanya nggak pernah jadi karena nggak percaya gitu. Kayak Iza tuh nggak mau membuka gitu, membuka apa? Membuka apa ya? Membuka sesuatu gitu. Kesempatan. Open lah gitu. Iya, dia nggak memberikan kesempatan. Kalau aku tuh kan orangnya ya nggak apa-apa menjalin hubungan. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau menjalin hubungan tuh bukan kayak Iza yang memang dari awal aku harus percaya, tapi tuh harus berkembang gitu. Bangun Jadi kan. seiring berjalannya waktu aku bisa menilai sendiri. Pantas nggak, perlu aku tinggalin nggak, aku pertahankan nggak gitu. Karena kalau misalnya menurut aku dari awal tuh memang harus percaya ya susah sih. Karena semuanya memang butuh proses. Kalau aku. ya kalau misalnya Mungkin toh juga nunggu ya mending nggak usah pacaran dulu, kayak belum benar-benar percaya ya jadi teman aja gitu kan. Kalau misalnya udah sampai ke satu fase kayak Iza bilang ya baru aja dipacaran gitu kan juga mesti gitu loh. Karena menurut aku saya pribadi ya, ya anggaplah kita kutip skenario-nya Opin gitu, kita jalanin aja dulu baru lama-lama makin percaya gitu. Terus kalau misalnya mau nggak sampai ke tahap percaya gitu malah jadi nggak percaya lagi kan berarti mau putusin gitu kan. Putusin itu kan capek secara mental nggak sih, kayak hilangin lagi semua kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu. Oh my god, yang aku rasain ganti saat orang, ini. cari orang baru lagi gitu. Ini lagi lagu yang sama. Nggak ada ekspektasi memang. Kenapa? Aku kayak maksud yang aku maksud tuh kayak lucu gitu kayak apa namanya? Aku takut merasakan yang tidak, yang maksudnya aku kan overthinking juga gitu kan. Jadi kayak merasakan kayaknya kalau misalnya di start nanti aku bakalan end juga. End-nya tuh juga bukan yang end yang aku inginkan gitu, kayak perjalanan yang kayak buat saat capek, habis tenaga, itu yang aku nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri. Tapi kalau aku nggak apa, memang nggak punya ekspektasi. Jadi kalau misalnya udah ya udah gitu. Tapi aku mau menjalani. Gitu. Aku tuh tipikal gini, Din. Aku tipikal orang yang mikir kalau nggak sama orang ke depan bisa gitu. Kayak ada ekspektasi. Aku orangnya sangat-sangat berekspektasi dalam segala hal. Makanya aku tuh sering kecewa menurut aku karena ya aku ekspektasi aku besar terhadap sesuatu gitu kan. Misalnya kita bahas tentang si A ini aku berekspektasi dia bakalan
aku pertama yang paling aku tuh dalam dekat sama orang tuh gini, aku dekat, nanti aku tiba-tiba yang hilang, apakah dia masih bertahan di dalam itu gitu, karena kan aku tipikal yang cuek gitu kan jadi kayak mikir kalau dia bertahan ya mungkin dia ada keseriusan gitu kan, tapi rata-rata beberapa orang itu kayak cuman butuh status gitu. Nah, jadi kayak ya udahlah, selesaikan aja di sini, nggak usah dilanjutin lagi, jalanin aja yang kayak ya nggak ya apa ekspektasi aku pertama ada besar gitu pas dia waktu awal-awalnya. Ngerti lah kalian apa yang aku maksud. Kalau aku emang mungkin yang nggak perlu status. Tapi kadang kalau nggak butuh yang nggak perlu status tuh sakit juga loh gitu. Menurut aku tuh status tuh penting sih. Karena Ada dengan plus minus. status tuh kayak iya memang ada plus minusnya. Tapi kalau menurut aku sih aku memang butuh yang kayak status. Yang ada status aja kadang nggak sesuai, apalagi yang nggak ada status gitu. Istilahnya kan kalau nggak ada status tuh nggak ada komitmen satu sama lain gitu. Kalau aku seperti itu. Masih menurut aku sih kembali ke masing-masing sih, kayak kita sebenarnya pacaran itu tujuannya apa gitu kan, itu dulu gitu, karena kayak ya mungkin kayak ada orang kayak Andini yang pacaran itu cuma mau senang-senang doang gitu. Nah tapi mungkin kayak Iza gitu, dia uh, pacaran tujuannya emang bener-bener persiapan pernikahan gitu, dan menurut aku dua-duanya sih gak ada yang salah kan gitu, ya asal kayak Benar-benar. mau minta mau minta hal tersebut pada orang yang juga punya hal tersebut, jangan meminta kenal sama orang yang memang pacarannya memang ingin menikah gitu, um, jangan minta hal yang serius sama orang yang pada saat ini pacarannya itu cuma untuk senang-senang doang gitu. Tapi makanya pasti ya nggak mungkin lah kan pacaran untuk menikah itu gak bakal senang gitu, pacaran senang-senang masa nggak bisa bakal jadi nikah gitu. Cuma ya itu sih kadang ya balik lagi ekspektasi kita itu, kita kira orang itu punya orang itu tujuan sama kita dalam berpacaran itu fungsinya apa gitu, ternyata kan enggak gitu. Minusnya yang kayak di pilihan aku tadi tuh karena mungkin aku tipe orang yang memang memberikan kesempatan untuk mendapatkan jawaban di akhir. Cocok enggak atau aku pertahankan enggak, aku lepasin enggak gitu kan. Minusnya ya kayak aku sekarang lah, istilahnya tuh kayak aku ngejalin hubungan lama. Lama kan, 4 tahun, hampir 4 tahun. Jadi sekalinya putus bukan karena kami berdua, tapi karena keadaan. Jadinya tuh kayak ngerasa ya Allah 4 tahun aku ngejalanin hubungan tuh kayak sia-sia gitu. Aku ngerasa waktu aku tuh terbuang. Masalah kemarin tuh ya di situ aja sih, istilah tuh kayak ya yang ngejalin hubungan kami berdua juga, tapi putusnya karena keadaan. Jadi kayak ya sia-sia aja waktunya 4 tahun. Itu aja yang membuat aku kesal sampai Belum sekarang. tentu sia-sia lah, Pin. Iya, Masih menurut ada aku juga harapan nggak balikan sia-sia. sama Belum tentu mantan kan? sia-sia. Sia loh. Justru kok dapat pelajaran. Iya, tapi kan karena mungkin aku kemarin ekspektasinya aku bakalan berlanjut terus nih gitu. Jadi kayak ya ampun ternyata 4 tahun ini enggak juga. Mungkin itu kali ya kesalahan kita. Kita tuh terlalu berekspektasi lebih terhadap orang banget gitu. Kita terlalu, oh dia kayak gini nih. Aku kayak, oh dia baik nih gitu. Padahal kita lupa kalau manusia tuh ya cuma manusia gitu. Dia bisa buat kesalahan gitu. Dia bisa kilaf. Kalau aku nggak terlalu ekspektasi sih orang tuh harus ada selalu kayak mana. Aku paling takut kalau aku tuh kayak mana ya, sedih, entah gara-gara orang itu, entah gara-gara keadaan. Nggak? I feel you. Kayak aku tadi bilang lah ya kan, yang masalahnya I love myself so much gitu, jadi sampai aku tuh takut tersakiti gitu, yang itu ya maksudku takut sedih gitu ya Din. Aku kayak gitu banget Din, sampai aku tuh kayak mikir untuk apa sih kalau makanya aku nggak mau mulai gitu, karena aku sadar diri juga aku orang yang berekspektasi. Aku sadar diri juga kalau misalnya aku tuh juga
aku berekspektasi tapi aku tuh model yang kayak mana ya, cuek gitu ya. Jadi kayak aku minta tapi aku nggak bisa ngelakuin, ngerti nggak kalian? Ya jadi untuk Iya, apa iya. dikerjakan? Egois. Marah aku nih. Egois. Maksud- Nggak bisa. Marah aku nih. Kau Iya, minta. Sangat nggak timbal balik. Iya, nggak boleh lah. bukan enggak gitu juga sih, maksudnya gimana ya bilangnya? Kayak pengen pengertian lebih gitu sih, lebih tepatnya. Kayak gini lah, kau misalnya kau menghilang, kau mikir kau bakalan dicari nggak? Kalau Aku misalnya iya. waktu mikir gitu juga, dia bakalan nyari, kau bakalan nyari dia nggak? Nah, berarti dia di Ah. situ kesalahannya. Gini. Oke. Ini. Ya aku sadar egois sih we dalam hubungan. Kayak egoisan aku ya. Nggak tahu aku sendiri atau yang kalian juga gini. Kau nangis? Masalahnya enggak, aku tuh agak pilek gitu weh. Kayak panas. Sedih banget. Emosional banget Iza malam nih bahas nikah. Cari terus aku pengen aku aja gitu. Egois nggak sih aku? Ya itulah salahnya kita sebagai Egois. perempuan. Enggak Bisa sih ya bener. Andi. Kok tuh pakai logika banget, beda sama kita yang Kita pakai hati kan? Ya. cowok logika banget. Tapi menurut aku sih gini, aku sih berusaha untuk tidak menggunakan kartu gender aku dalam hubungan gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya aku minta sesuatu, ya aku balikkan dulu posisinya ke aku gitu. Apakah kalau misalnya dia jadi aku, terlepas apapun gendernya, apakah aku sanggup melakukannya juga gitu. Tapi kayak yang aku pelajarin sih, karena dalam beberapa waktu ini gitu kan, kayak terkadang kita tuh sebenarnya nggak mau mencari atau nggak mau ngejar tuh karena kita takut penolakan nggak sih? Kayak kita tuh takut kita tuh gagal gitu kan. Iya benar-benar. Ujungnya kan memang Udah takut duluan sebelum mulai. iya, kita takut kalau misalnya kita ngejar cowok itu kayak mana gitu harga dirimu gitu kan, kayak atau kayak masa sih cewek ngejar gitu. Tapi terlepas dari kata-kata orang, pasti kamu kayak ngerasa takut kalau misalnya ternyata dia gak suka balik sama kamu atau tidak melakukan usaha yang sama kamu gitu gak sih gitu. Tapi kayak aku pikir-pikir lah, cowok mengalami itu seumur hidupnya gitu. Maksudnya seumur hidupnya itu dia selalu ngejar-ngejar cewek, mereka selalu yang ditolak, mereka yang nembak, mereka yang ditolak, mereka yang dipaksa untuk ngejar cewek-cewek yang jual mahal gitu. Kayak gak adil banget gak sih cuman membebankan tugas tersebut sama satu gender aja gitu. Karena kan gak semua cowok agresif, maksudnya asertif gitu kan. Ada kayak juga cowok yang mungkin tipenya itu kayak gak bisa ungkapin perasaan atau gak bisa usaha duluan, dan dia juga maksudnya trauma sama kayak kita gitu. Terus kayak cuman gara-gara dia tidak mengikuti keinginan kita yang pengen dikejar, padahal mungkin sebenarnya sama-sama suka, malah gak jadi kan, cuman gara-gara kita ikutin ego kita. Sayang banget sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi kayak ya menurut aku kejar dikejar, saling mempertahankan dipertahankan, mendengarkan itu kayaknya tugas dua belah pihak. Gak semua cowok itu bisa setiap saat bakal bisa memilih kita gitu. Siapa tukeran gitu. Ya, setiap saat juga cewek itu harus diam dan mendengarkan kan. Kadang juga kok kita minta pendapat kita. Jadi ya menurut aku sih tapi ya again kita sebagai perempuan juga ya harus mau gagal dan harus mau coba lagi dan lain-lain gitu. Kalau kita aja masih gengsi ya nggak mana-mana sih. Ya kayak kita sekarang ini gitu. Kalau aku ya, kalau masalah gengsi untuk ngejar, aku enggak sih. Cuman belajar dari pengalaman aku dan teman-teman aku, cowok tuh semakin dikejar, semakin nggak tahu diri gitu. Poinnya. Bener banget, bener. Ya, tapi memang bukan masalah PDKT atau pacaran, tapi memang semua indahannya di awal. Iya benar. Ya sih, apalagi ke awal kayak kita punya ekspektasinya bagus-bagus. Enggak sih. Aku sama my ex aku bahagia sampai akhir. Yes. Tapi putus, sama aja. Tolong cari orang kayak gitu juga. Sama aja. Gak boleh sebut nama. Tapi kalau ya semua kembali lagi ya kan. Kembali lagi ke cowoknya, ke kitanya juga.
intinya tuh kan nggak semua cowok sama gitu, walaupun ya rata-rata, tapi nggak semua cowok sama. Ada cowok yang memang kalau misalnya kita baikin aja terus tapi dia ngelunjak, tapi ada juga cowok yang memang kalau misalnya nampak kita sayang dia bisa ngehargai itu. Karena kebetulan kita sampai saat ini belum nemu cowok yang tepat untuk iya kan, sampai saat ini kita belum makanya nemu cowok aku yang sampai tepat untuk sekarang itu, maka kita bisa berpikir aku bisa bakal sampai ke fase nikah nggak ya, aku bakal nikah nggak ya gitu. Itu aja sih intinya, belum nemu orang yang tepat. Bener sih. Menurut aku juga cewek yang kayak makin dikejar makin ngelunjak tuh juga ada kan, nggak cuma cowok aja yang kayak gitu. Jadi kayak nggak Aku adil aja jujur aku kalau kayak gitu juga kadang-kadang karena ya jujur aku kadang kayak gitu kalau misalnya didekatin gitu kan. Aku kadang bilang kan ke kalian, aku pengen crush apa mas crush baru gitu kan. Tapi pas tiba-tiba diladenin, di chat, mau ditelepon, aku nggak mau muncul gitu. Seegois itu aku sebagai perempuan gitu sama orang yang aku pengen orang tuh datang tapi pas datang aku tutup pintu gitu. Sekarang ya aku lagi kayak gitu. aku juga kadang gitu kok, Oke. maksudnya kayak at some part misalnya kayak pas udah dibaikin itu kok kayak ngomongnya kasar gitu. Bukan kasar sih, kayak Blok-blokan. kayak bukan belak-belakan, maksudnya kayak aku dorong dia pergi gitu, kayak udah apaan sih, cringe gitu. kayak gitu kan. Padahal sebenarnya sebenarnya aku senang digituin, cuman kayak nggak terucap dari mulut aku, nggak keluar gitu dari mulut Nggak aku. bisa mengekspresikan diri sebenarnya apa yang hati ini mau kan. Kayak nggak sinkron gitu loh, hati sama otak sama mulut itu sama tangan yang nulis ini tuh kan. Karena ya mungkin itu juga nggak sih, karena ada juga orang-orang yang diajarin untuk ya tadi itu jangan jadi cewek yang kayak terlalu ekspresif atau kayak terlalu yayain cowok, terus tak banget sama cowok, atau kayak ya itu dari mana harga diri dan segala macamnya. Itu nggak sih. Dan mungkin aku secara pribadi juga masih belajar untuk melakukan hal tersebut. Mungkin aku bakal siap untuk punya hubungan atau menikah juga saat aku udah bisa bilang iya dan enggak sama orang yang nanti akan jadi pasangan aku gitu. Jujur sih, maksudnya berkomunikasi dengan sehat gitu loh. Karena aku yakin aku masih belum bisa. Ini juga nggak sih, kita tuh rata-rata masih belum bisa terbuka gitu nggak sih sama pasangan masing-masing. Nah, benar. Soalnya dari yang aku baca bilangnya gini, trust isu itu bisa diobati, ditangani gitu kalau misalnya dari sisi kita itu saling ada keterbukaan, nanti komunikasi juga bagus gitu. Ya benar. Sekarang kan kebanyakan kita kayak kita nggak mau ngebuka diri, kita ngerasa kayak, kalau jujur aku kadang-kadang sama beberapa orang kayak ngerasa kayak aku nggak bisa terbuka deh sama orangnya, jadi kayak ya gitulah, komunikasinya ya sebatasnya aja gitu, nggak bisa benar-benar jadi diri sendiri jatuhnya gitu. Makanya kayak sebenarnya kita ngebohongin diri kita juga untuk menyesuaikan dengan dia. Kita juga nggak percaya dengan dia karena kita ngerasa ya nanti kalau aku udah berubah dia benar-benar jadi aku, dia masih apa sama aku nggak ya gitu, ya nggak sih gitu kan. tapi Ya itu misalnya, sih yang Riset banget ya, weh. Apa? tapi misalnya Iza riset banget. lanjut. tapi misalnya kan kayak kita yang terbuka gitu, kalau kita nggak percaya gitu kan, kalau misalnya kita kayak nanya-nanya terus kita nggak percaya gitu, itu tuh risih nggak sih cowok jadinya, kan kita Iya. Misalnya kita dalam hubungan tuh memang harus cari orang yang satu apa sih sama kita, satu kemauan, Ya, satu pemikiran benar. sama kita. Jangan sampai kayak aku yang pengen setipe yang pengen dikabarin dapat cowok yang kayak luce gitu kan, makanya itu jadinya nanti bertolak belakang ya kan. Ini juga pernah aku dulu Tandini dulu. oh dulu Aku tuh pernah aku curhat lah sikitnya. Aku pernah di fase yang dekat sama si B, misalnya si B. Aku tuh udah
mencoba gitu kan, karena aku juga ngerasa kayaknya dia yang lebih sibuk daripada aku, karena kondisinya beda status gitu, maksudnya beda pekerjaan yang disandang gitu ha. Aku coba kayak aku yang dia mancing-mancing ngabarin gitu, tapi kayak nggak cocok deh dengan dia gitu, jadi kayak selesai gitu, nggak berlanjut gitu, nggak jadi rutin, nggak kayak yang aku menjadi prioritas gitu lah gitu, kayak aku nggak dapat feel-nya, jadi ya udahlah gitu, nggak jadi gitu. Mungkin sebenarnya dia mau aja care, tapi dia tipe orang yang kayak lucu gitu kan. Ya mungkin. Tapi memang jujur aku sekarang nih, aku lagi pengen ya di chat terus, bukan chat terus yang kayak gimana. Cuman emang pengen ada, karena aku tuh nggak tahu lagi sekarang. Nggak tahu nanti kalau udah sibuk. Kemarin. Ya aku juga. Nggak tahu nanti kalau udah nggak nganggur. Iya, mana tahu ya kalau udah makin banyak cowok. Iya dong. Kalau cari bule. Pengen ada yang ngechat terus ya. Aku juga kayak gitu kok. Karena sekarang aku tuh nggak tahu. Kalau nggak dia siapa lagi gitu. Oke. Aku nggak ada yang ngechat, tolong dong chat aku 0822. Aduh. Jadi kesimpulannya adalah itu kita udah berapa menit nih? Lama dah. Jadi kesimpulannya adalah kalau dari aku, kesimpulan dari video ini adalah kita ini pada masih belum kepikiran untuk menikah, masih takut untuk menikah tuh yang pertama karena ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi, sehingga kita nanti kalau misalnya jumpa orang yang tidak sesuai ekspektasi, kita jadi kayak apa ya, udah nggak mau lagi, udah trauma aja gitu bawaannya. Terus yang kedua, kenapa kita nggak mau gitu kan, tiba-tiba nggak dapat sama orang yang kita mau, karena kita tidak memberikan kesempatan pada orang itu untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena dalam hubungan itu banyak sekali kita seperti yang menuntut banyak ke orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa memberikan wadah yang sama untuk dia yang kita tuntut. Jadi itu sih dari aku, hasil dari video ini tentang pernikahan yang membuat kita berpikir berulang-ulang, takut. Kalau aku mungkin nggak aku nikah, mungkin kalau ego aku turunkan, kalau ekspektasi aku turunkan, dan ketemu orang yang tepat. Kalau aku mungkin sekarang pikirannya bisa mikir mungkin nggak aku nikah. Tadi aku jumpa kawan aku bilang, cewek sebaiknya nikah Zah katanya. Aku juga mikir kayak kau gitu, ngapa gitu? Soalnya cewek tuh pasti ada fase ingin disayang. Jujur, kita semua pengen disayang nggak sih, Jadi pastinya kayak, dong. Pengen ada yang manja-manja gitu. Iya, kok perlu juga gitu kan. Sabar lah, kayak seminggu manjain lah dulu gitu kan. Pengen ada orang yang kita itu menjadi orang yang berbeda, pengen jadi orang yang lebih menjadi diri sendiri sama orang itu. Benar. Jadi dibilangnya, jadi menurut aku ya, mungkin di fase ini nih kita nih belum ada niat tuh karena mungkin satu, karir kita belum, ya kan? Karir kita belum. Terus satu lagi, belum tepat aja orangnya gitu. Kalau ada tepat, mungkin nanti ada niatan gitu. Semoga kita dapat tepat. Kalau misalnya menurut aku orangnya udah tepat, tapi keadaannya nggak tepat, gimana? Berarti belum orang yang tepat. Iya mungkin orangnya tepat, ya mungkin bakal lanjut lagi, tapi di keadaan yang berbeda gitu. Kalau ada catnya gitu kan. Tapi kan aku keep dulu lah ya. Kau kan memang belum, maksudnya belum tentu belum jodoh loh, Pin. RT. Iya. Ya Allah, semoga nanti tidak ditonton. Tenang, aku yang ngejar, aku PC abang. Aku ketinggalan banyak. Kalau misalnya kalian bertanya, aku masih mau lagi nggak balik ke masa lalu untuk kehidupan yang lebih baik lagi? Pastinya. Nggak, kan gini, kan kemarin tuh kan
keadaannya kayak gitu. Seandainya ada perubahan keadaan kan siapa yang tahu? Siapa yang tahu tiba-tiba aku sebar undangan baju bridesmaid kan. Mantap kan? Rezeki kan juga gak ada yang tahu. Iya benar-benar. Soalnya Dijalanin kemarin ada juga kok beauty vlogger yang aku tahu yang dia tuh sama suaminya itu sempat putus lama, baru nyambung lagi. Itu nikah. Ini gini guys, nggak usah jauh. Senior kita ada yang kayak gitu. Bang, diam. Ya nggak boleh dikasih tau. Yang barusan ini ada undangan ya, kayak gitu. Mereka udah putus. Yang satu, yang si cowok udah berkelana ke sana ke sini, akhirnya balik ke cewek. Keren nggak? Ya, jadi aku berharap dia juga kayak gitu sih. Aku tahu aja lah ya. lagi lah bang, kalau diikat abangnya. Oke, dari Luce. Apa nih? Kesimpulannya. Mungkin yang aku temukan tuh berarti kayak sebenarnya kita itu belum siap itu ada banyak gitu penyebabnya kan. Mungkin kita belum siap karena dari kitanya belum siap, terus kayak dari keadaannya juga belum siap gitu. Terus orang yang apanya juga belum siap alias belum datang gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kita sempat berpikir demikian. Tapi kayak ya mungkin karena kita udah ngomong-ngomong kayak gini, kita tahu letak salahnya di mana, jadi feedback juga nggak sih buat kita. Mungkin kalau kita walaupun orangnya belum datang gitu dan keadaannya belum tepat, setidaknya keraguan-keraguan atau kayak pertanyaan-pertanyaan di diri kita tuh kita bereskan dulu gitu. Jadi kalau misalnya orangnya udah datang, keadaannya udah pas, kita juga udah siap gitu sih. Dari saudari Ananda, kesimpulan dari video ini apa? Kau bakalan nikah kalau aku ketinggalan banyak ya? Nggak ada ketinggalan banyak deh. Apa? Banyak lagi bacotan kita tadi ya. Kesimpulannya, kau bakalan nikah. Kesimpulan. Nikah kan? Aku bakalan nikah kalau menemukan orang yang kayak sebutin ayah aku ke ibu aku sih. Kayak aku tuh selama ini dekat sama orang, menjalin hubungan sama orang, kayak aku merasa dia tuh nggak sepenuhnya ke aku gitu. Aku pernah ya curhat dikit. Aku pernah pacaran sama orang 3 tahun dan aku kayak Iza sih. Kalau percaya itu 100% percaya gitu. Tapi aku nggak menuntut kayak komunikasi itu selalu membebaskan dia dengan dunia dia, aku punya dunia juga. Akhirnya diselingkuhin gitu. Jadi mulai hubungan baru lagi karena mengalami hal kayak diselingkuhin gitu. Aku tuh dulu gak pernah insecure, tapi gara-gara diselingkuhin tuh aku jadi insecure kayak aku kurang apa ya? Hah? Lanjut. Apa? Lanjut. Kayak aku tuh kurang di mana ya? Kenapa dia bisa selingkuhin aku gitu? Jadi untuk memulai hubungan baru dengan orang baru itu tuh aku lagi malas banget lah gitu, kayak ada beberapa yang kayak mau dekat gitu kan, tapi aku sendiri yang kayak menutup, janganlah dulu gitu, karena aku belum siap untuk ke tahap kayak gitu lagi, nanti kecewa lagi, ujung-ujungnya aku merasa bakal kecewa lagi gitu. Terus, jadi lebih ke pengalaman pribadi yang membuat kayak takut untuk ke hal yang berikutnya gitu. Jadi intinya adalah kita nanti mau saja memulai hubungan baru dengan orang baru. Kalau misalnya orang itu adalah orang yang tepat yang menurut kita tepat, yang bisa nantinya ke depan itu menjadi partner kita dalam segala keadaan. Kan? Nah, benar. Karena kalau aku sih pengennya nanti kalau misal aku jumpa orang baru nih ya, sampai ke jenjang pernikahan, karena aku udah capek kali lah pernikahan, mulai dari nol lagi, kayak harus kenal lagi, harus ngerti karakter satu sama lain. Jadi mending
Sinyal atau apa? Kayaknya HP deh. Kayaknya HP deh, Ay. Oke, ada lagi yang mau ditambahin nggak, guys? Ini nanti di video ini nampak loh kata-kata ini di record. Nggak tahu sih. Enggak. Enggak ya kayaknya. Sumpah, Kayaknya. nampak ya, An? Saya dengar dulu. Enggak nampak. Kayaknya podcast minggu depan kita harus undang cowok nggak sih? Boleh. Ya benar. Iya nggak sih? Benar-benar. Aji, Aji. Tergantung apa nggak sih? Tergantung Aji yang setia banget sampai sekarang dengan satu cewek. Oke, kalau dari aku semoga nantinya kita di sini dan teman-teman yang lainnya bisa menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat di dalam keadaan yang tepat sehingga nanti orang itu bisa menjadi partner kita sampai akhir hayat kita. Amin. Oke guys, thank you untuk waktunya. Thank you udah mau sharing bareng. Buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa Nggak ngerti ya weh pembicaraan. jangan lupa tonton Ini. video podcast kami selanjutnya. Kami akan memberikan Semoga topik yang lebih bermanfaat. menarik lagi. Dadah, thank you. Dadah. Dadah.